Sini cepetan. Sus, ada pasien mau konsul ke VCT, berkas dan pasien sudah ada, akan segera diantar ke ruangan ya. Iya Wulan. Oke, silakan masuk. Terima kasih. Selamat pagi Mas Ari. Mas Ari keluarganya mana tadi? Ada di luar. Boleh dipanggilkan saja. Peka. Dibuka dulu. Ibu silakan masuk, duduk dulu ya. Kenapa nih? Apa kabar ibu? Siapa namanya ibu? Ibu Eka. Ibu Eka ya. Ibu keluarga dari Ari, siapa ibu? adik saya. Adik saya ibu. Tadi ibu dari bagian pendaftaran, kemudian ibu sudah ke Poli Penyakit Dalam, ibu dikonsulkan ke saya. Kenapa dengan adik saya, Sus, dari Poli Penyakit Dalam kok suruh kemari ya? Iya. Emang ada penyakit serius? Itu tadi. Nah, gini ibu, saya akan menjelaskan tentang tadi hasil laboratorium yang kemarin diperiksakan. Nah, Pak Ari sudah dijelaskan belum sama dokter tadi kenapa? Nah, ternyata ada terinfeksi virus HIV. Disinilah saya akan menjelaskan Bu, kenapa? Karena keluarga, masyarakat harus mendukung dalam artian supaya Mas Ari mau berobat. Apa sih HIV itu? Nah, HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dia ada penularannya, tapi ada juga yang tidak menularkan. Maksudnya dalam artian dia tidak menular melalui apa saja atau menular melalui apa saja. Nah, ini menularnya nih Bu, melalui apa? Melalui cairan kelamin, baik vagina ataupun air mani. Kemudian melalui darah dan air susu ibu. Makanya sekarang program pemerintah semua ibu hamil harus diperiksakan karena apa? Nanti akan menularkan bayinya kalau kita antisipasi dari awal. Kemudian bagaimana? Di sini ada dibilang nih Bu, ketiga cairan di sini berpindah pada aktivitas berisiko tinggi melalui apa? Hubungan seks. Mas Ari sudah menikah belum? Sudah. Istrinya kemana? Gak tahu, ninggalin dia pas gitu sakit. Jadi sudah tahu dia sudah terinfeksi virus, sudah tahu atau ditinggalin gitu Belum aja? tahu, begitu dia sakit, ditinggalin sama istrinya. Oke. Saya yang ketimpangan. Di sini cara penularan tadi ya Bu, melalui hubungan seks, menggunakan jarum bersamaan, kemudian penularan dari ibu ke bayi, dan yang terakhir adalah transfusi darah. Dan ibu juga harus tahu ini tidak menular Bu, tidak menular melalui gigitan nyamuk, serangga, gigit Mas Ari, kemudian gigit ibu, itu tidak menular. Jadi ibu tidak perlu khawatir atau tidak perlu merasa aku gak mau dekat-dekat sama si Ari, tidak. Kemudian bersalaman, berangkulan atau berpelukan, kemudian bersekolah satu kelas bersama para penderita ODA, berteman, bergaul, ini tidak menularkan. Kemudian makan bersama, tinggal bersama satu rumah. Ibu satu rumah apa pisah rumah? Satu rumah. Ini tidak menularkan. Dan yang terakhir adalah aktivitas kontak sosial lain. Ini tidak menular. Gimana Bu? Dari penjelasan yang saya berikan, kira-kira menurut Ibu Eka sendiri ada pertanyaan atau ada yang perlu kita bahas, kita diskusikan? Silakan Ibu Eka. Berarti selama ini saya salah persepsi ya, Sus ya. Pikiran saya penyakit yang diderita adik saya itu bisa menularkan itu cepat gitu. Oke, berarti sudah terbuka wawasan Bu Eka. Dari ini semua ini tidak menularkan. Jadi yang tadi menularkan melalui darah, kemudian cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu, itu pun harus jumlah virusnya cukup masuk ke tubuh manusia, kemudian jumlah virusnya cukup, terus ada pintu masuknya untuk si virus itu masuk ke dalam tubuh. Kalau yang ini tidak menularkan, kemudian Ari juga harus sama kakak ini terbuka. Apa yang Ari rasakan terbuka. Ari ingin sehat kan? Nah, Iya. itu tadi. Karena apa? Dukungan keluarga itu sangat penting Bu. Dia harus minum obat seumur hidup, harus cek laboratorium secara berkala, kemudian harus diberi dukungan supaya apa? Virusnya tidak terdeteksi. Minta maaf ya selama ini udah cuek sama kamu. Ya Kak. Kasih ya, Sus, Iya, informasinya.